Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintar Handi Wibowo dengan NIM 2505 1204045 dari kelas TI 2025C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Pac-Man Survival untuk tugas UTS PBO. Jadi Pac-Man Survival ini itu sebuah game sebenarnya yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library Pygame. Jadi di project ini saya buat sebagai implementasi nyata dari konsep PBO di mana saya tidak hanya memahami teori seperti kelas dan objek, tapi juga menerapkan langsung dalam sebuah sistem yang berjalan secara dinamis yaitu game. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk melatih pemrograman saya, terutama dalam mengatur alur program yang berjalan terus-menerus secara real-time, serta mengelola interaksi antar objek dalam gamenya. Nah, jadi game ini tuh terinspirasi dari game klasik Pac-Man yang pernah saya mainkan dulu. Namun, saya sedikit modifikasi menjadi versi survival ya, agar gamenya lebih menantang dan tidak monoton gitu-gitu aja. Jadi dalam game ini tuh pemain mengontrol karakter pertama untuk mengumpulkan makanan sebanyak mungkin untuk mendapatkan skor, menghindari musuh yaitu ghost, dan juga memanfaatkan power up untuk membalikkan keadaan sementara dengan memakan ghostnya itu. Jadi dalam game ini tuh kita bakal apa ya survival. Jadi kita maksudnya jadi dalam game ini tuh kita menggunakan sistem ranking. Jadi eh, ditentukan seberapa banyak skor yang kita dapat. Jadi kalau misal kita tidak belum mati atau belum game over, kita bisa terus mendapatkan skor tersebut. Dan juga dalam game ini tuh juga menerapkan atau saya terapkan sistem jika lama bisa memakan musuhnya dan juga jika lama kelamaan game ini akan menjadi susah. Jadi ada sistem levelnya. Jadi semakin lama kita main, levelnya akan semakin bertambah dan semakin bertambah levelnya, kesusahan dalam game ini tuh semakin bertambah begitu. Oke. Jadi konsep PBO yang saya gunakan ini ada custom object ya. Jadi dalam program ini saya menggunakan beberapa kelas utama seperti player, ghost, food, power food, dan juga game object sebagai parent class dan yang lainnya itu turunannya. Jadi ada ini di kelasnya tadi mana ya? Nah ini ada kelas ini pairnya, ini turunan dan lainnya. Terus juga di sini saya juga menerapkan inheritance untuk menghindari penulisan kode yang berulang ya. Makanya saya menggunakan konsep inheritance karena juga ini merupakan salah satu syarat dalam tugas apa UTS-nya ya. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan struktur atau alur kerja dari program ini. Jadi yang pertama ada import, kita mengimport library-nya dulu, ada import pgm, sys, random, dan juga math. Terus ada pgm ini buat menginisiasi programnya agar berjalan. Terus juga ini ada ukuran window atau display gamenya. Nah ini perintah buat biar menampilkan display gamenya. Kalau nggak ada ya uh, gamenya akan ke display. Terus ini buat captionnya di window-nya Pac-Man Survival kan. Terus ini clock pgm time ini artinya itu buat FPS. Terus kita load aset kena saya sini di sini saya itu menggunakan aset ya. Jadi saya masukkan beberapa aset yang ada nama-namanya ini. Terus di sini saya membuat fungsi atau perintah untuk melot asetnya. Jadi asetnya bakal kelot uh, dengan nama yang sesuai. Kalau namanya beda dikit aja itu nggak bisa karena error, karena harus sesuai. Seperti itu. Terus di sini ada untuk menu, game start, sama false itu biar gamenya belum mulai. Terus ini juga biar kalau misal gamenya belum mulai, jadi biar musiknya nggak menyala. Terus ada font dan juga dan lain-lainnya. Terus ini ada untuk map data sama dengan bla bla bla. Ini ada 1 30, ada 1 1 0 0 0 0 1 itu maksudnya apa? Jadi itu artinya 1 itu artinya tempo dan 0 itu artinya jalan gitu. Kayak kayak apa namanya jalan kosong. Nah, terus di sini ada dev visual bubble. Ini tuh artinya buat apa namanya? Buat mengecek ini tuh dari kode-kode ini tuh bisa dilewatin apa enggak. Nah, ini tuh buat batas horizontal, ini tuh buat batas vertikalnya. Nah, ini maksudnya apa? Ini tuh biar hanya maksudnya tuh jika
kodenya itu nol, itu bisa dilewatin. Jadi hanya bisa dilewatin jika tilenya tuh tile kosong gitu. Nah, itu biar mencegah player sama bosnya itu gak nabrak tembok atau nembus tembok ya. Terus ini ada MD cell dan bla bla bla, itu buat digunakan untuk mengespawn objek secara random, entah itu ghost ataupun makanan dan power up-nya tadi. Terus di sini ada kelas apa game object sebagai parent-nya, dan di sini ada kelas turunan player yang menurun kelas turunan player lah ya. Ada self dir di mana dia muncul di koordinat ini, terus ini animasinya, terus ada dev move self, ini artinya buat mengecek dia bakal bergerak kemana, terus ini apa, biar mengupdate dia bakal gerak kemana, terus ini tuh buat menggambarkan backpan-nya itu seperti apa ya. Nah, di sini ada saya pakai Syncos lah. Kenapa saya pakai itu? Karena di sini saya pakai polygon buat menggambarkan Pac-Man-nya. Nah, awalnya tuh saya mau pakai aset Pac-Man yang bisa gerak-gerak mulutnya sambil kalau bisa digerakin kiri kanan atas bawah itu mulutnya ikut mengikuti. Tapi saya cari-cari nggak ada GIF-nya. Nah, kalau bikin sendiri bisa dirotasi itu menurut saya kurang tahu. Nah, maka dari itu saya memanfaatkan AI untuk menanyakan menurut AI bagaimana agar enaknya. Kalau misal cara-cara yang tadi itu nggak ada atau nggak bisa. Nah, AI tersebut tuh menyarankan saya agar memakai Syncos ini. Jadi saya tap self ini animated mode, ABS mode, match scene 30. Jadi dibiar ini mulutnya tuh mangap terbuka sebesar 30 derajat. Jadi di dalam lingkaran Pac-Man itu bakal terbuka sebanyak 30 derajat itu. Terus ini buat arahnya, ini buat ini ke atas, ini kanan nggak salah ya. Ya begitulah. Nah, biar ini tuh kalau misal Pac-Man-nya kan pasti mulutnya tuh buka tutup terus. Nah, jadi ini tuh biar agar kalau dijalankan ke atas, mulutnya juga ikut mengarah ke atas dan seterusnya. Kalau dijalankan seperti ini. Ke kanan. Kalau kita kiri juga ikut kan ke kiri. Terus kalau ke bawah, ke bawah juga. Kalau ke atas juga ikut seperti itu. Terus lalu di sini ada kelas Ghost, di mana ini tuh untuk menentukan arah gerak ghostnya itu kemana aja. Terus ada randomnya, dan ini if random ini itu tuh artinya ada 70% kemungkinan buat si ghost ini itu mengejar player, dan ada 30% kemungkinan juga si ghost ini itu bergerak secara random. Jadi ini tuh maksudnya itu kayak apa ya? Lupa saya tadi. Sebentar. Ya, ini tuh maksudnya itu apa? Hitung cara Manhattan gitu, cara Manhattan seperti itu. Nah, terus ada mengecek lagi buat dicek tadi kan mapnya, terus ini gambarnya. Nah, ini ada dua versi untuk ghostnya. Nah, ada yang satu ghost blue itu kalau kita misal player makan power up itu apa ghostnya itu bakal berubah menjadi warna biru. Terus kalau misal normal ya ini aja. Kalau normal ya ini. Terus ada class food. Terus ada kelas power food. Food ini yang titik-titik kecil itu ya yang biasa. Kalau ini beda. Ini power food tuh ada gambarnya sendiri dari power image. Nah, ini test one food tuh artinya tuh food food biasa bakal di apa namanya di spawn di tempat yang random, dan juga ini tuh biar kalau misal eh kita udah makan satu food itu bakal di spawn lagi secara random, jadi nggak akan habis, jadi akan terus menerus ada. Nah, untuk spawn food juga sama caranya, cuman nanti ada yang beda. Nah, lalu apa namanya, ini ada buat ngeriset 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 game ya. Jadi buat ngeriset game seperti player, cost, food dan lain-lain itu tuh biar kalau misal kita kalah ya bakal kereset ulang gitu. Seperti itu. Ada, nah ini buat ngecek ada skornya berapa, levelnya mulai dari satu kan, karena kita kalah kalau kita kalah. Terus selanjutnya di sini ada buat loop game, jadi biar gamenya nih ke loop terus, berulang terus.
Nah, kalau nggak ada loop ini ya gamenya cuman sekali doang gitu kan. Jadi aneh. Nah, terus di sini ada lain. Ini tuh buat arah ya, arah gerak dari player kita ada left, right, up, down itu menggunakan keyboard gitu. Nah, seperti ini tadi ada kalau pertama-tama itu bakal ngerender Pac-Man Survival, terus ada ini juga. Terus if not game started, if not menu starter, game musik itu play -1. Jadi menu musik itu play apa bakal ke play. Jadi kalau misal gamenya itu berjalan, musiknya itu bakal dimulai gitulah, seperti itu. Terus ada apa namanya? Kalau misal game over, salah salah. Kalau misal ini tuh time sistemnya ya intinya. Jadi maksudnya ini kalau misal belum game over ya, kalau misal masih main. Nah, if not last spawn 30 menit dan jika level kurang dari 10, levelnya bakal bertambah satu. Jadi maksudnya itu jika dalam 30 detik itu bakal nambah cost-nya. Begitu, bakal nambah cost-nya. Jadi setiap 30 detik itu bakal nambah cost seperti itu. Maksudnya bakal nambah, terus levelnya juga semakin bertambah juga, semakin susah. Ini juga sama, ini cuman bedanya itu bakal jadi setiap 25 detik bakal muncul spawn power up-nya ini. Begitu. Nah, terus ini maksudnya apa? Ini itu buat secara leveling tadi ya. Jadi levelnya kan ada 10. Jadi gerakannya tuh awalnya pelan, nanti bakal dikalikan 20 nih. Nah, jadi kalau semakin tinggi, semakin susah lah intinya, gitu. Nah, terus ini tuh buat if player X sama dengan F, dan ini jadi itu artinya uh, buat apa ya, kayak tabrakan. Jadi playernya tuh bakal memakan seafood ini dan dengan memakan seafood skornya itu kan bertambah satu dan satu food itu berjumlah 100 skor ya. Terus ini ada untuk power dan jika kita makan power up. Nah, power mode-nya itu bakal nyala true gitu. Jadi kita bisa dengan menyalanya power mode ini kita bisa makan ghost-nya tadi seperti itu. Eh. Dan juga power mode ini ada timernya. Timernya itu ada 5 detik. Jadi se- se- jika dalam 5 detik jika belum 5 detik kita tuh bisa makan beberapa ghost ataupun bahkan bisa semuanya jika posisi ghostnya tuh ngepas secara bersamaan. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya satu power, hanya bisa makan satu, tapi ada timernya seperti itu. Nah, ini tadi apa namanya? Kalau misal ada ini buat ghostnya. Kalau misal kita bertabrakan dengan ghostnya. Nah, ada satu. Kalau misal kita dalam power mode terus bakal makan apa namanya ghostnya, kita bakal dapat skor 500 dan bakal eh, ngeplay sound yang kalau kita makan ghostnya itu. Terus jika enggak, kalau kita enggak dalam power mode, kita nabrak ghostnya, kita bakal mati. Hasilnya keplay terus gamenya menjadi game over dan game over ini jadi terus seperti itu. Terus ini ada rendernya buat ngerender screen dan lain-lain, buat ngerender apa namanya ghostnya, terus dan lain-lain juga. Terus ini ngerender jika game over ya bakal game over. Press R terus start seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya eh buat penjelasan mengenai struktur data. Nah, jadi untuk terakhir atau sebagai penutup ya, jadi program ini tuh apa namanya menunjukkan bahwa setiap baris kode itu bukan cuma instruksi, tapi bagian dari sistem yang saling terintegrasi lah untuk menciptakan sebuah pengalaman interaksi secara real time seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Saya paham juga banyak kekurangannya, banyak apa ya, belum sempurna lah ya. Dan ini sebenarnya sudah ada apa? Oh, jatuh jatuh. Sebenarnya udah ada
demo buat gameplaynya, tapi akan saya mulai aja biar menjelaskan lebih lanjut karena di demonya nggak ada penjelasannya sama sekali. Oke, ini kita makan nah setiap makan food tuh kan hilang lagi. Nah kalau makan food itu ada suara woko woko kayak gitulah. Nah ini ghostnya tuh level 1 masih level 1 kan, masih pelan banget, masih pelan banget, dan juga ini tuh bakal apa namanya ngejar kita. Nah ini ada power nih, ada strawberry itu ya, itu tuh namanya power food, power up, buat power up. Nah dengan ini, nah kita bakal bisa. Nah, nah ini selama 5 detik. Kalau dia nggak dalam power mode, kalau kita tabrakan dengan ghostnya, kita mati. Game over. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya. Terus, jadi kesimpulan dari program itu berhasil mengimplementasikan konsep PBO secara nyata dalam bentuk game interaktif. Jadi setiap bagian kode itu memiliki peran penting dalam membentuk sistem yang saling terhubung, mulai dari input, proses, hingga outputnya. Dengan struktur berbasis objek, program itu bakal menjadi lebih rapi, lebih efisien, dan juga lebih mudah dikembangkan. Jadi PBO itu penting. Selain itu juga, proyek ini juga melatih kemampuan logika, problem solving, serta pemahaman alur program secara keseluruhan. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.